Assalamualaikum Adirekta. Kembali lagi kita akan melanjutkan latihan soal LMS penjualan Unicode, di mana ini berkaitan dengan delimiter dan juga validasi. Oke, langsung saja kita menuju ke sheet-nya. Di sini kita menuju ke data, get external data, kemudian from text. Kita pilih penjualan Unicode, kemudian kita import. Ini merupakan delimiter, kemudian kita next, delimiternya adalah berupa tab. Nah, kenapa bukan space? Karena apabila kita menggunakan space, ini terpisah ya, PT dan juga nama PT-nya. Maka sudah benar untuk delimiternya kita menggunakan tab. Kita next. Nomor bukti kita menggunakan teks ya. Kemudian untuk tanggal kita cek. Yang di atas 12 itu adalah di sisi paling kiri. Maka dari itu date-nya adalah berformatkan DMY. Ini adalah teks. Kemudian advance-nya kita thousand separator dan juga decimal separatornya. Thousand separatornya adalah titik, decimal separatornya koma. Sudah benar, kemudian kita finish. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan validasi dari setiap kolomnya ini. Aku ulang-ulang terus untuk shortcut-nya biar teman-teman hafal ya. Shortcut dari insert kolom adalah Ctrl Shift plus entire kolom. Yang kasih judul kemudian untuk validasinya, kita akan melakukan pengujian dengan 3 syarat. Yang pertama, apakah kolom yang akan kita uji, apakah kosong, kemudian apakah kolom yang akan kita uji itu bernilai error, dan yang ketiga, apakah sesuai dengan formatnya. Ini kita akan menggunakan isBlank untuk kosong ya, karena isBlank apabila datanya kosong, maka akan bernilai true. Maka dari sini kita akan membalik logikanya. Di sini kita menggunakan N ya, karena logikanya ada 3. Apabila secara keseluruhan bernilai benar, maka hasil validasinya ini akan menghasilkan jawaban benar. Bila satu saja bernilai salah, maka akan menghasilkan nilai false. Yang pertama adalah apakah tidak kosong gitu ya, biar menghasilkan jawaban benar gitu. Gunakan isBlank di sini. Value-nya di sini, kemudian ini perhatikan terkadang tanda kurungnya ini akan susah juga gitu apabila tidak jeli kita. Kemudian is error ya. Kita balik logikanya ya. Value dan kita tutup. Dan yang terakhir adalah is text. Karena tadi kita memilih menggunakan format teks ya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini pastikan ya teman-teman, apabila kita melakukan pengujian menggunakan formula, itu untuk format kolomnya di sini jangan berformatkan teks, harus berformat general. Nah, ini juga samping-sampingnya, pastikan juga. Nah, setelah itu kita enter di sini. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal klik 2 kali. Di sini kita bisa cukup copy paste. Tinggal mengganti referensinya saja sini. Ini C2.
ini tanggal kita menggunakan OR. Karena di sini tahunnya ada bertahunkan 1999, 2000, dan juga 2001. Maka logikanya adalah menggunakan OR ya. Jika salah satu saja benar, maka akan menghasilkan jawaban benar. Jadi di sini OR, kemudian kita masukkan logikanya, yaitu year ya. Serial number-nya di sini sama dengan 1999. Kita masukkan lagi yang kedua. Kemudian ini sama ya, teks. Tarik ke bawah. Dengan cara yang sama. Namun ini adalah is number ya. Kita tarik ke bawah semuanya. Kemudian kita pilih Ctrl Shift L. Ini sudah benar semua. Ini juga sudah benar semua. Benar. Nah, ini ada kesalahannya nih. Apa nih kesalahan? Oh, ini kesalahannya. Nah, ini kesalahannya bukan karena kosong ya, teman-teman. Ini ada cuma 0. Yang menjadi salah adalah karena ini bukan format number. Ya, ini tidak error dan tidak kosong gitu. Nah, terus tadi ini sekedar informasi nih ya. Kan ini ada is error. Nah, apa sih bedanya is error sama is error? Nah, kenapa aku pakai is error? Nah, ini ya teman-teman. Jadi is error itu lebih luas jangkauannya. Karena menurut referensi itu dia akan mengvalidasi sebanyak 7 validasi error gitu. Sebagai contoh ini, perbedaannya adalah aku menggunakan VLOOKUP ya. A, kemudian B di sini, ini 1 dan 2. Kemudian di sini A, kemudian C. Di sini aku akan mencoba VLOOKUP ya. Lookup value-nya adalah ini, dan table array-nya F4, kemudian 2, 0. Nah, bila seperti ini kan not available. Nah, apabila aku menggunakan is error, value-nya ini, maka akan benar ya. Namun sedangkan apabila aku menggunakan is error, value-nya ini, maka akan bernilai false. Maka dari itu, saran dari aku,
untuk menggunakan is error supaya jangkauan validasi errornya itu lebih luas cakupannya. Jadi kalau is error itu tidak menerjemahkan ini sebagai kesalahan. Nah, begitu ya. Ini sekedar informasi saja buat teman-teman semua. Delete. Oke, untuk validasi kita semua sudah kita lakukan. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kritik saran bisa sampaikan atau ada cara yang lebih singkat, lebih simple juga bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar atau cara-cara lainnya gitu. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.